Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mata kuliah fisika radiasi mengenai efek radiasi pada manusia. Adapun anggota kelompok dari kelompok 3 ini adalah Fiska Arianti, Miftahul Rizka, Nikmah Melatul Khair, Reza Sri Mardayani, Selvi Indriani, dan Winda Dwianti. Adapun pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu anatomi dasar sel manusia. Yang kedua, beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya efek radiasi pada tubuh. Yang ketiga, itu ada interaksi radiasi dengan tubuh manusia. Yang keempat, ada efek biologis akibat interaksi antara radiasi dan jaringan tubuh manusia. Selanjutnya itu efek radiasi manusia. Pada ini akan dibacakan oleh Miftahul Rizka. Kepada Taul dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan. Akan saya lanjutkan efek radiasi pada manusia. Tubuh manusia pada prinsipnya terdiri dari berjuta-juta sel. Sel manusia terdiri atas dua bagian besar, yakni inti nukleus dan plasma sel atau sitoplasma. Inti nukleus dilapisi oleh sebuah membran yang mempunyai pori-pori yang memungkinkan terjadinya perpindahan bahan-bahan dari dalam inti sel ke plasma atau sebaliknya. Lapisan yang membungkus inti ini dinamakan nuklear membran, sedangkan pori-porinya dinamakan nuklear core. Lapisan tipis ini juga memungkinkan perpindahan bahan-bahan dari satu sel ke sel lainnya. Moderator. Organ sel yang terdapat dalam inti sel. Yang pertama itu nukleus, yaitu suatu organ dalam inti yang terlihat jelas di dalam sel. Perannya belum diketahui. Penting bagi penyimpanan segala informasi yang berhubungan dengan masalah keturunan atau karakteristik dasar manusia, birth of hereditary information. Dalam sel-sel tubuh manusia terdapat 23 pasang kromosom. Dari 23 pasang kromosom, laki-laki maupun perempuan, sedangkan berbeda. Oleh sebab itu, satu pasangan yang berbeda ini dinamakan kromosom seks atau seks kromosom, sedangkan 22 pasang kromosom lainnya dinamakan autosom. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Eja. Kepada Reza dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, setiap individu kromosom, baik autosom ataupun kromosom seks, pada dasarnya terbentuk dari suatu rangkaian yang panjang sekali dari bahan kimiawi yang dinamakan sebagai molekul deoksiribos-nucleic acid atau DNA, yang merupakan pemegang utama instruksi genetik atau informasi herediter dari sel-sel tersebut. Bila dirinci lebih jauh, sebuah kromosom pada dasarnya terdiri atas bagian-bagian yang lebih kecil yang dinamakan dengan gen. Selanjutnya yaitu beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya efek radiasi pada tubuh. Radiasi dapat mengganggu fungsi normal tubuh manusia dari taraf yang paling ringan hingga fatal. Derajat taraf ini tergantung pada beberapa faktor, yaitu yang pertama jenis radiasi, yaitu radiasi internal dan eksternal.
Radiasi internal adalah masuknya radionuklida pada tubuh manusia melalui saluran pernafasan, saluran pencernaan, dan luka pada kulit. Sedangkan radiasi eksternal adalah radiasi yang berasal dari luar tubuh manusia yang dapat memberikan radiasi total pada tubuh atau parsial atau sebagian. Radiasi dari sumber alfa dan beta yang berkekuatan kurang dari 65 kilo elektrovolt tidak cukup kuat untuk menembus kulit manusia sehingga tidak berbahaya. Radiasi dari sumber sinar X dan gamma serta neutron lain yang lebih besar dari 65 kilo elektrovolt cukup kuat untuk menembus kulit manusia sehingga cukup berbahaya. Yang kedua yaitu lamanya penyinaran, sebenarnya jarak sumber dengan tubuh. Yang terakhir ada tidaknya penghalang antara sumber dengan tubuh. Yang ketiga yaitu interaksi radiasi dengan tubuh manusia. Apabila tubuh manusia terkena radiasi, maka partikel-partikel radiasi akan secara langsung mengadakan interaksi dengan bagian yang terkecil dari sel, yakni atom-atom yang ada di sel. Adapun interaksi tersebut dapat berlangsung secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi langsung terjadi apabila penyerapan energi langsung pada molekul-molekul organik dalam sel yang mempunyai arti biologik penting seperti DNA. Sedangkan interaksi radiasi tidak langsung terjadi apabila interaksi radiasi dengan molekul-molekul air dalam sel berlangsung lebih dahulu. Kemudian efeknya mengenai molekul-molekul organik yang penting. Hal ini terjadi karena 80% tubuh manusia terdiri dari air. Akibatnya terjadi proses ionisasi atau eksitasi atom-atom dalam sel yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan struktur kimiawi dari molekul DNA atau terjadi mutasi titik dalam sel tersebut. Ini yang akan menyebabkan perubahan yang berat dari struktur kromosom. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Reza Sri Mardayani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selvi Indriani. Kepada Selvi dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yaitu perubahan struktur kromosom kemungkinan menyebabkan kerusakan pada tingkatan tertentu dalam suatu organ. Hal ini akan terjadi pada sel yang peka terhadap radiasi atau sensitif organ. Namun bisa terjadi sebaliknya. Akibat interaksi dengan radiasi bisa sembuh dengan sendirinya melalui proses biologis dalam sel. Disebut dengan proses perbaikan sendiri, sel repair. Hal ini tergantung pada kemampuan dan macam sel yang bersangkutan. Jika perbaikannya tidak sempurna, akan menghasilkan sel yang tetap hidup, tetapi sudah berubah. Di lain pihak, partikel radiasi dapat pula mengadakan interaksi dengan molekul air dalam sebuah sel. Dimungkinkan juga terjadi perubahan-perubahan sehingga terbentuk molekul-molekul baru, yaitu H2O2 dan H2O yang amat beracun yang mengakibatkan kerusakan jaringan tubuh. Selain melalui kedua proses tersebut, radiasi dapat pula menyebabkan terjadinya reaksi-reaksi kimiawi lain dalam organ atau jaringan tubuh, seperti reaksi protein denaturalisasi dan perubahan enzimatis. Juga reaksi hormonal dalam jaringan, yang pada akhirnya akan lebih mempercepat proses kerusakan yang kronis dan tetap, terutama pada organ-organ yang tetap. Selanjutnya, efek radiasi pada manusia.
Efek biologis akibat interaksi antara radiasi dan jaringan tubuh. Beberapa efek biologi pada tubuh manusia. Yang pertama, efek genetik. Efek biologi dari radiasi ionisasi pada generasi yang belum lahir disebut efek genetik. Efek ini timbul karena kerusakan molekul DNA pada sperma atau ovarium akibat radiasi. Atau bila radiasi berinteraksi dengan makromolekul DNA, dapat memodifikasi struktur molekul ini dengan cara memecah kromosom atau mengubah jumlah DNA yang terdapat dalam sel melalui perubahan informasi genetik sel. Tipe ini dapat menimbulkan penyakit genetik yang diteruskan ke generasi selanjutnya. Yang kedua yaitu efek somatik. Bila organisme seperti manusia yang terkena radiasi mengalami kerusakan biologi sebagai akibat penyinaran, efek penyinaran tersebut diklasifikasikan sebagai efek somatik. Efek ini tergantung pada lamanya terkena radiasi sampai pertama timbulnya gejala kerusakan radiasi. Selanjutnya diklasifikasikan sebagai efek somatik jangka pendek atau jangka panjang. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Selvi Indriani. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fiska Arianti. Kepada Fiska dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan tentang efek somatik. Efek somatik ini terbagi dua, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Pada jangka panjang terdapat karsinogenesis, dan nodola dan karsinomana tiroid, katarogenesis, dan embriologi. Pada jangka pendeknya itu terdapat sindrom radiasi akut atau sindrom tulang, sindrom gastrointestinal, dan sindrom sistem saraf pusat. Pada jangka panjang ini, efek ini menimbulkan beberapa bulan atau tahunan setelah terkena radiasi. Efek ini timbul akibat dosis radiasi yang tinggi atau dosis rendah yang kronis selama bertahun-tahun terdapat di seluruh atau sebagian tubuh. Karsinogenesis ini itu kanker pada manusia karena radiasi dapat timbul setelah 5 tahun atau lebih. Namun sulit membedakan antara karena radiasi atau penyebab yang lain karena keadaan fisiknya itu tidak berbeda. Nodola dan karsinomana tiroid ini terjadi setelah 20 tahun kemudian akibat dari radiasi sinar X yang harus diterima dengan dosis terapeutik. Selanjutnya, katarogenesis yaitu dosis radiasi ionisasi yang mengenai tubuh sebesar 1 Gray atau 100 radian atau lebih dapat mendorong pembentukan katarak atau opositas lensa mata. Hal ini berakibatkan kebutaan. Embriologi. Pada embriologi ini, semua makhluk hidup sangat sensitif terhadap radiasi selama tahap embrionik. Periode pembuahan di mana embrio atau fetus terkena radiasi dapat menimbulkan kematian atau gangguan kongenital tertentu. Perkembangan embrionik dalam kandungan ini terdapat 3 tahap. Yang pertama yaitu preimplantasi dan implantasi yang dimulai sejak proses pembuahan yang terjadi pada umur 2 minggu. Apabila terkena radiasi, maka akan terjadi kematian pada embrionik tersebut. Yang kedua yaitu organosis pada masa kehamilan 2-7 minggu. Efek yang mungkin timbul berupa malformasi tubuh dan kematian neonatal. Yang ketiga yaitu tahap fetus pada usia kehamilan 8-40 minggu. Efek yang mungkin timbul berupa retardasi pertumbuhan dan retardasi mental. Risiko yang paling berat terjadinya leukemia pada masa anak-anak. Selanjutnya pada jangka pendek,
Pada jangka pendek ini timbul dalam beberapa menit, jam, atau minggu sejak penyinaran radiasi. Efek dari dosis yang tinggi terlihat dengan gejala mual, lemas, eritema atau kemerahan abnormal di kulit, epilasi atau rontoknya rambut, gangguan intestinal, demam, dan terkelupasnya lapisan luar kulit. Berkurangnya jumlah sperma daripada pria, kemandulan tetap atau sementara dari wanita dan pria, serta kerusakan sistem saraf pusat pada dosis radiasi yang sangat tinggi. Pada jangka pendek ini, yang pertama sindrom hematopoietik atau sindrom tulang. Terjadi setelah tubuh manusia menerima dosis radiasi sebesar 1-10 gray. Penyinaran ini menyebabkan jumlah sel darah putih atau sel merahnya itu dan platelet dalam aliran darah akan berkurang. Juga dapat menimbulkan kerusakan sel-sel lain dalam organ, sehingga sistem organ itu gagal berfungsi atau tubuh kehilangan kemampuan melawan infeksi. Dengan demikian, tubuh akan makin mudah terserang infeksi yang akhirnya mengalami pendarahan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fiska Arianti. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Winda Duyanti. Kepada Winda, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan sindrom radiasi akut. Sindrom radiasi akut terjadi setelah seluruh tubuh manusia menerima dosis radiasi ionisasi yang besar dalam waktu singkat. Sindrom radiasi akut ini termanifestasi dalam 4 tahap. Yang pertama, tahap prodromal, terjadi beberapa jam setelah penyinaran, dengan ciri-ciri mual, muntah, diare, dan lemas. Yang kedua, tahap manifest. Gejala ini terlihat pada akhir minggu pertama atau setelah tahap laten. Maaf, yang kedua, tahap laten, gejala seperti tahap prodromal sudah tidak terlihat dalam 1 minggu. Yang ketiga, tahap manifest, gejala ini terlihat pada akhir minggu pertama atau setelah tahap laten. Beberapa gejalanya antara lain bingung, epilasi, haus, diare yang parah, demam, infeksi, pendarahan, dan gangguan kardiovaskular. Yang keempat, tahap kesembuhan atau kematian. Setelah mengalami ketiga tahap tersebut, kemungkinan yang akan terjadi adalah kesembuhan atau kematian. Kematian terjadi apabila seluruh tubuh menerima penyinaran dosis subtotal sebesar 2-3 gray atau 200-300 radian, sedang kesembuhan terjadi dalam waktu 3 bulan. Selanjutnya, sindrom hematopoietik atau sindrom tulang. Terjadi setelah tubuh manusia menerima dosis radiasi sebesar 1-10 gray atau 100-1000 radian. Penyinaran ini menyebabkan jumlah sel darah putih, sel darah merah, dan platelet dalam aliran darah akan berkurang. Juga dapat menimbulkan kerusakan sel-sel lain dalam organ sehingga sistem organ gagal berfungsi atau tubuh kehilangan kemampuan melawan infeksi. Dengan demikian, tubuh akan makin mudah terserang infeksi yang akhirnya mengalami pendarahan. Lalu, selanjutnya sindrom gastrointestinal. Pada manusia, sindrom gastrointestinal timbul pada dosis 1 gray atau 100 radian, dengan gejala-gejala mual yang parah, muntah, diare, hilangnya nafsu makan, pendarahan pada saluran GI, infeksi, lemas, demam, anemia, ketidakseimbangan elektrolit, dan hilangnya cairan tubuh yang kemudian berakibat fatal, yaitu meninggal. Kejadian tersebut terjadi dalam waktu 3-5 hari setelah penyinaran. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mempresentasikan pada kesempatan kali ini. Mungkin sekian dari presentasi dari kami. Saya Nikmah Minatul Khair sebagai moderator. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.